Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Langsung saja masuk pada materi. Sistem pencernaan. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah proses perubahan makanan dan penyerapan sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tubuh dengan bantuan enzim yang memecah molekul makanan kompleks menjadi sederhana sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Nah, organ pencernaan manusia sendiri itu ada 6. Yang pertama ada mulut. Nah, fungsi dari mulut itu tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Nah, pada mulut ini terdapat 2 proses pencernaan, yaitu pertama ada proses mekanik dan juga kimiawi. Proses mekanik ini dilakukan melalui gerakan mengunyah, menghancurkan, dan juga menelan. Tujuan dari mengunyah yaitu untuk mengubah makanan menjadi lebih kecil agar nantinya ketika dicerna itu lebih mudah. Kemudian menelan yaitu fungsinya untuk mendorong makanan agar masuk ke dalam saluran selanjutnya, yaitu kerongkongan. Nah, untuk proses kimiawi itu dilakukan oleh enzim yang dikeluarkan oleh ludah. Nah, berfungsi untuk membantu pencernaan makanan seperti itu. Nah, pada ludah ini nanti akan terkandung enzim maltase atau pektialin. Kemudian selanjutnya itu ada kerongkongan. Kan tadi udah dikatakan setelah rongga mulut yaitu kerongkongan. Nah, pada kerongkongan ini antara rongga mulut dengan kerongkongan terdapat cabang antara saluran yang menuju kerongkongan dengan saluran pernapasan. Nah, sehingga ketika kita makan sambil berbicara itu makanan dapat masuk dalam rongga napas. Nah, akibatnya kita dapat tersedak begitu. Kemudian organ selanjutnya itu ada lambung. Fungsi dari lambung yaitu mencerna makanan oleh enzim protease dan asam lambung atau disebut juga dengan HCl. Nah, lambung ini ada 2 proses juga. Yang pertama ada proses mekanik. Ketika lambung mencerna makanan secara mekanis, otot lambung akan mengerut dan mengembang dengan gerakan seperti meremas untuk mencampur makanan dengan getah lambung. Jadi dalam lambung itu nanti makanan akan diremas-remas dengan getah lambung. Dengan cara lambung itu mengerut dan mengembang seperti itu. Kemudian proses kimiawi ini dilakukan oleh getah lambung yang mengandung HCl atau asam klorida. Nah, ini asam klorida ini bersifat asam ya. Kemudian pepsin ini dihasilkan dari pemecahan pepsinogen akan mencerna protein menjadi pepton. Kemudian renin ini berfungsi untuk menggumpalkan protein yang terdapat pada susu. Nah, ini adalah gambar organ lambung. Selanjutnya yaitu usus halus. Nah, di usus halus ini dibedakan menjadi 3. Ya, di sini ada 3 macam usus. Pertama itu ada usus 12 jari atau yang disebut juga dengan duodenum. Enzim berasal dari kantong empedu dan pankreas. Kemudian ada usus kosong atau yang disebut juga dengan jejunum. Nah, ini menghasilkan enzim-enzim seperti peptidase dan juga maltase. Kemudian ada usus penyerapan atau yang disebut juga dengan ileum. Di sini makanan yang telah dicerna akan diserap dinding ileum. Nah, glukosa, asam amino, mineral dan juga vitamin juga akan diserap melalui pembuluh darah dinding ileum. Adapun asam lemak dan gliserol akan diserap melalui pembuluh getah bening. Nah, pembuluh getah bening ini pada akhirnya akan bermuara pada pembuluh darah sehingga sari makanan dapat diedarkan ke seluruh tubuh. Seperti itu.
Kemudian selanjutnya itu ada usus besar. Nah, usus besar ini di usus besar ini terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan oleh bakteri pembusuk atau yang disebut juga dengan E. coli. Nah, kemudian setelah itu akhirnya sisa makanan akan dikeluarkan dalam bentuk kotoran atau yang disebut juga dengan feses melalui anus. Jadi tadi ya, setelah lambung itu ada usus halus. Nah, usus halus ini kan tadi ada 3 macam itu. Kemudian setelah itu masuk ke usus besar. Nah, usus besar ini nanti terjadi pembusukan oleh bakteri E. coli, kemudian akan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk feses. Seperti itu. Kemudian gangguan pada sistem pencernaan itu ada beberapa. Yang pertama ada diare, ada MAH, ada radang atau ulkus, radang dinding lambung ya ini maaf. Kemudian ada juga sembelit. Seperti itu. Nah, sekarang menurut saya keterpaduan materi dari sistem pencernaan manusia itu ada 4 bidang. Yang pertama ada bidang fisika. Nah, pada bidang fisika ini tadi ada terjadi proses mekanik pada mulut dan juga lambung. Nah, pada mulut itu kan tadi dilakukan melalui gerakan-gerakan mengunyah, menghancurkan, dan juga menelan makanan. Kemudian ketika pada lambung itu terjadi, otot lambung akan mengerut dan mengembang dengan gerakan seperti meremas untuk mencampurkan makanan dengan getah lambung. Seperti itu. Kemudian pada bidang kimia itu terjadi proses kimiawi pada mulut. Nah, pada mulut ini dilakukan oleh enzim ludah yang dikeluarkan ke kelenjar ludah. Pada ludah terkandung enzim maltasa atau betialin. Kemudian proses kimiawi pada lambung itu dilakukan oleh getah lambung yang mengandung HCl, pepsin, dan juga renin. Kemudian pada bidang biologi itu ada pengertian pencernaan fungsi dari mulut dan lambung. Kemudian keterpaduan yang keempat itu pada bidang kesehatan, yaitu ada gangguan pada sistem pencernaan seperti yang tadi sudah disebutkan, yaitu ada diare, MAH, sembelit, dan juga lain sebagainya. Terima kasih.